Untuk mendapatkan pemandangan seperti ini, tidak sedikit hal yang harus kita lewati. Seperti kemarin kita melewati hutan-hutan yang gelap, tidak mendapatkan camping ground, dan kita harus tidur di halaman masjid. Kemudian kita tersesat di perkebunan orang yang jauh dari mana-mana, nggak ada sinyal, nggak ada orang yang lewat. Pokoknya kita benar-benar tersesat. Kebayang nggak sih, mobil penggerak roda depan tersesat di jalanan seperti ini, nggak ada bala bantuan, nggak ada sinyal handphone. Kita benar-benar sendiri, hanya kami bertiga, saya, istri saya, dan putri kami tercinta. Beginilah ceritanya. Jadi pagi setelah sholat subuh lah, mungkin sekitar setengah 6 atau jam 6, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke lokasi yang ditunjukkan sebelumnya oleh Google Maps, untuk ke Kawah Hurung. Langitnya itu biru bersih, walau mungkin kemarin malam itu tampak seperti habis hujan deras. Ini gapura yang kita lewati ketika pagi, dan ini ketika malam. Di sini, di sebelah kiri kita itu yang ditunjukkan oleh penduduk lokal. Sebelah kiri itu ntar buat camping ground, itu di parkiran mobil di sebelah kiri. Di sebelah kanan tuh ada loket dan ada kantor untuk orang-orang di Kawah Hurung. Informasinya memang pelataran parkir yang di bawah itu bisa dipakai untuk parkir mobil dan camping di hari-hari biasa. Cuma karena kemarin Ramadan, jadi ya gelap total, tidak ada lampu-lampuan, hanya sebagian kecil saja. Tidak ada petunjuk di manakah kami harus menginap saat itu. Saat kembali pagi harinya, ternyata keadaannya tidak sebegitu menyeramkan ketika di malam hari. Itu adalah sebuah situs ya, tempat warna wisata tadi kalau nggak salah. Saya itu Kawah Hurung di Bondowoso, itu di Kecamatan Ijen. Kawah Hurung ini terkenal, sempat seliweran di reels Instagram. Hanya saja informasi yang diberikan mungkin tidak aktual. Kebiasaan influencer gitu ya, mereka hanya menunjukkan sisi yang bagus, mereka tidak menunjukkan jalannya lewat mana, jalurnya lewat mana, aksesnya mana saja. Itu nggak ada, jadi kita meraba-raba panjang jalan ini. Berbekal informasi kemarin malam dari petugas security, kita harus mencari model gawangan pipa seperti itu mengarah sebelah kiri, di mana salah satunya sudah kami coba kemarin malam, yaitu mengarah ke kebun warga. Dan kita mencoba lebih jauh lagi, lebih ke arah bawah lah, karena jalannya agak menurun. Dan akhirnya kita menemukan satu gawangan yang kami yakini itu tempat yang benar. Kita coba masuk. Dan jalanannya mirip seperti yang di Instagram, cuma tidak semulus yang mereka gambarkan. Jadi jalanannya ini benar-benar ya seperti yang tampak, jauh dari apapun, tapi pemandangannya bagus. Ada kubangan air yang harus kami lewati, di mana saat itu saya tidak berpikir bahwa mesin saya bisa tiba-tiba mati
kalau seandainya terendam air. Cuma ya karena saya percaya saja sih mobil saya sudah agak tinggi, ban saya untuk all terrain, jadi saya yakin bahwa saya bisa melewatinya dan alhamdulillah kita bisa melewatinya. Sebenarnya jalan ini boleh dibilang eh, menantang, menantang dan memancing adrenalin. Walaupun dalam hati masih bertanya-tanya, benarkah ini jalannya? Hingga akhirnya kita bertemu segerombolan sapi dan tidak jauh dari sini akhirnya kami harus berhenti karena jalan depan kami tertutup pohon tumbang. Saya tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Lalu saya mencoba mundur dan mencari jalan sebelahnya karena ada bekas tapak mobil. Namun jalan tetap tertutup. Akhirnya kami kembali mencari jalan lain dan tanpa kami sadari kami semakin tersesat. Kita melewati jalan yang ternyata tidak bisa dinaiki oleh mobil kami. Ban kami selalu selip. Cara apapun sudah kami coba dengan momentum yang cukup besar, kecepatan yang cukup tinggi untuk melewati tanjakan ini, cuma selalu berhenti di tengah jalan dan ban kami selip. Gunung itu, iya benar, gunung itu. Di tengah kebun dan hutan seperti ini, di bawah ya di lembah, tidak ada orang yang bisa ditanyai, tidak ada apapun. Akhirnya saya mencoba menerbangkan pesawat saya dan mencari jalan. Akhirnya ada sebuah jalan yang saya rasa cukup menjanjikan. Jalan ini akan saya ambil. Pada percobaan pertama kami gagal di tanjakan yang sedikit kehitaman di situ. Kami mencoba sekitar 2 kali sebelum akhirnya percobaan ketiga saya menggunakan saya tancap gas saja menggunakan gear 1 dan akhirnya kami lolos. Tapi itu belum selesai. Ternyata masih ada jalanan yang harus kami lewati. Ya, kami benar-benar tersesat. Melalui video drone pun jalan ini tidak singkat, jadi kami harus melewati ada perkebunan warga lagi, ada hutan lagi, hingga akhirnya kami bisa keluar. Setelah sampai di luar, ada perasaan ingin kembali lagi, cuma saya pribadi khawatir bahwa kita tidak bisa keluar lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk berhenti mencari savana yang di daerah Bukit Jabal Karni, yang dimana orang-orang biasa bikin konten. Akhirnya saya kembali ke pos di bawah, ya, berharap bisa mengambil beberapa footage drone untuk saya tampilkan di sini. Dan lumayan. Ini adalah tangga untuk orang-orang yang ingin berfoto atau menikmati savana di daerah Kawah Burung. Itu nanti akan ada di sebelah kiri. Tempatnya hijau, memanjakan mata. Mungkin kalau bisa kita sampai di lembah sana, di savana itu, mungkin kita bisa bikin konten. Swiss, ini bukan di Swiss tapi di Bondowoso. Cuma hari itu kami gagal dan ada perasaan ingin mengulanginya kembali suatu saat nanti, mungkin tidak dalam waktu dekat, karena memang tempatnya sebagus itu, semenenangkan itu. Kita akan coba kembali dengan energi yang lebih kuat, dengan kendaraan yang mungkin lebih mumpuni.
Dan akhirnya kami kembali pulang. Kami menuju ke arah Banyuwangi. Sampai jumpa di video berikutnya.